Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Rudiansah di channel Peguseda. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu dilimpahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala serta rezeki yang berlimpah. Kali ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana kira-kira caranya menyampaikan pidato dengan metode naskah. Nah teman-teman, sebelum kita melanjutkan video ini, jika kalian ingin mendapatkan informasi tentang tutorial belajar seperti video ini, jangan lupa klik tombol subscribe pada channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan update video terbaru dari kami. Nah teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwa pidato itu penyampaiannya berbagai macam. Ada yang dengan metode naskah, ada yang memori, kemudian ada ekstemporan, dan ada pidato yang spontan atau impromptu. Nah, kali ini kita khusus membahas tentang bagaimana penyampaian pidato dengan metode naskah. Penyampaian pidato dengan metode naskah seperti yang kita ketahui bahwa penyampaian pidato ini kita cukup membaca saja dalam berpidato. Tapi ada syarat-syarat yang perlu kita ketahui tentang bagaimana cara membaca pidato agar tampak lebih bagus. Baik, syarat atau kira-kira hal-hal yang perlu diketahui atau dipenuhi di dalam membaca pidato antara lain, yang pertama yaitu eye contact atau kontak mata, yang kedua intonasi, yang ketiga gestur, dan yang keempat adalah tempo. Kita akan ulas satu persatu. Yang pertama, eye contact atau kontak mata. Kontak mata yang dimaksud adalah bagaimana setiap pembacaan pidato kita paling tidak melihat ke arah audiens. Jangan hanya menunduk membaca saja. Kemudian, teks pidato tersebut tidak menutupi wajah sehingga bisa terlihat jelas. Jadi, kalau dari Bung Karno ada menyampaikan tips dalam menyampaikan pidato, jangan lihat matanya tetapi lihatlah hanya bagian atas kepalanya saja. Pada bagian eye contact ini kita bisa mengarahkan mata kita kepada audiens pada bagian-bagian akhir dari pidato tersebut. Jadi paling tidak pada sebuah kalimat dalam pembacaan pidato tersebut, kita di akhir-akhirnya bisa kita lihat atau melihat ke arah audiens atau pendengar pidato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SDN 4 Komet Kota Banjarbaru, yang kami hormati Wali kelas 6B SDN 4 Komet Kota Banjarbaru, yang kami hormati orang tua atau wali peserta didik SDN 4 Komet Kota Banjarbaru, dan teman-teman kelas 6B yang berbahagia. Jadi, syarat interaksi di dalam berkomunikasi ini, kita harus menggunakan mata kita untuk melihat audiens sebagai penghargaan bahwa kita tidak hanya membaca, tetapi dalam hal ini kita juga menyampaikan dan paling tidak didengar oleh audiens. Selanjutnya adalah gestur. Gestur ini adalah gerakan tubuh. Paling tidak di dalam berpidato ini kita posisi tubuh tidak terlalu rapat bagian kaki. Kaki paling tidak jangan terlalu rapat seperti ini, tampak terlalu kaku, tetapi bisa kita buka sedikit saja agar lebih rileks. Hal ini mengapa? Di dalam menjaga postur tersebut, kita apabila dengan kaki rapat, maka ada kecenderungan akan terjadi membaca dengan bergoyang-goyang seperti ini. Terlebih untuk anak sekolah. Untuk itu kita buka. Dan kecenderungan untuk bergoyang-goyang ini sangat minim. Nah, dari postur tersebut kemudian menuju kepada gestur atau gerakan-gerakan tubuhnya. Di dalam membacakan pidato, silahkan gerakan tubuh kalian, khususnya bagian tangan,
ataupun juga ekspresi di wajah dan sebagainya. Dipersilahkan untuk menggerakkan selama sesuai dengan tempo, sesuai dengan apa yang ingin disampaikan, serta mendukung terhadap apa yang disampaikan. Keindahan serta kesehatan di dalam kelas kita yang sangat kita sayangi dan kita cintai ini. Peran yang tidak kalah pentingnya di dalam membacakan pidato adalah intonasi. Intonasi ini adalah nada lagu dari sebuah ucapan. Jadi paling tidak di dalam membacakan pidato ada memiliki intonasi, tidak hanya datar saja. Akan lebih bagus akan diberikan intonasi, terlebih lagi bisa memberikan dinamika terhadap apa yang ingin disampaikan. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan bahwa keindahan, kerapian, serta kesehatan di dalam lingkungan kelas ini semua tidak akan tercapai tanpa bantuan kalian semua. Nah, pada intonasi tadi sangat jelas ada penekanan-penekanan intonasi, kemudian ada dinamikanya yang seakan-akan apa yang kalian ingin sampaikan akan mendapatkan respons positif dari para audiensnya. Teman-teman, hal lainnya yang tidak kalah penting adalah tempo. Di dalam membacakan pidato, selain intonasi, kita juga harus pandai memainkan tempo. Memang sebagai tahap pembelajaran, di dalam membacakan pidato, paling tidak kita bisa mengatur tempo atau ritme dari pembacaan kita. Paling tidak kita bisa memperlambat dalam ucapan kita. Mengapa tempo ini sangat penting? Karena hubungannya tempo ini berbicara dengan artikulasi. Ketika kita memperlambat tempo, maka artikulasi pun juga akan tampak terdengar dengan lebih jelas. Teman-teman yang saya sayangi, kelas ini merupakan tempat kita belajar. Kelas ini merupakan tempat kita menimba ilmu. Kelas ini merupakan tempat hari-hari kita dilalui secara bersama-sama. Mari untuk menjaga keindahan, kerapian, kebersihan, hingga kesehatan di kelas ini. Marilah kita berusaha mencintai dengan tetap menjaga kerapian keindahan kelas ini. Tetap mengerjakan tugas piket sebagaimana mestinya. Semua itu kita lakukan untuk kebersamaan kita di kelas ini. Nah teman-teman, itu tadi bagaimana tips-tips agar kalian membacakan pidato dengan tampilan yang lebih baik. Oke, yang pertama tadi eye contact, yang kedua tadi gestur dengan postur yang bagus, kemudian tempo, dan yang terakhir tadi intonasi. Baik, jika menyukai video ini silahkan like dan jangan lupa subscribe channel Peggy dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan update video terbaru dari kami. Nah teman-teman, semoga video ini berguna bagi kalian yang ingin bagaimana menyampaikan pidato dengan metode naskah. Sampai jumpa pada video-video kami lainnya. Dadah.